Selamat malam, Bapak Greg. Kali ini saya ingin menjelaskan tugas 13 yang saya akan mereaksikan ketika saya melihat soal yang Bapak berikan. Apa yang saya jawabkan pasti saya akan menjelaskan secara turut dengan mendetail. Lalu setelah ini, mari kita berdoa dulu menurut agama masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wasi'a. Ya Allah, semoga apa yang saya sampaikan dapat mudah dimengerti dan mudah dipahami oleh yang saya sampaikan, dan juga kepada teman-teman yang lain yang juga penasaran. Amin. Baiklah, jadi tentang profil kebencian 5W tambah 1H. Jadi, mengapa ada kemudian diawali dengan apa yang menyebabkan orang tersebut itu melakukan kebencian? Jawabannya itu tentu saja adanya merasa keirian, merasa dengki, dan juga sebagainya. Siapa saja yang melakukan kebencian? Mungkin ada karakter yang melakukan kebencian. Dalam kitab suci saya, dalam Al-Quran, orang yang melakukan kebencian biasanya terjadi di tempatnya Nabi Muhammad SAW, yaitu para orang kafir di sana. Orang kafir sebenarnya benci pada Nabi Muhammad SAW yang diduga menyebarkan agama Islam kepada semua orang pengikut Nabi juga. Di mana itu terjadi ketika di mana orang tersebut melakukan kebencian. Jadi orang yang melakukan kebencian biasanya terjadi di daerah tertentu. Kemungkinan seperti awalnya ketika saya melihat orang melakukan konflik antar bertempur dengan berperang yang dijelaskan, dan juga itu ada teori berdasarkan mengapa mereka melakukan kebencian, dan juga melakukan kebencian dimulai ketika adanya era konflik, yaitu melakukan penyerbuan secara besar-besaran yang ada di negara itu. Lalu, mengapa bisa terjadi adanya kebencian? Jadi begini, mengapa mereka melakukan kebencian? Melakukan kebencian itu diduga suatu hal yang dapat membuat orang merasa dengki, atau mungkin melihat orang yang mempunyai kekayaan yang sangat luas sekali. Kemudian bagaimana terjadinya jika ada orang melakukan kebencian? Biasanya orang yang melakukan kebencian itu kemungkinan dalam menurut saya itu adalah terjadi ketika orang yang mempunyai mental yang sangat buruk sekali dalam pemikiran orang. Dalam pemikiran orang tersebut diduga adanya kebencian. Dalam penyebabnya adalah di bagian mental otak kita. Dalam pemikirannya itu dengan kemunculannya secara negatif itu adanya semacam ketika kita berpikir hal yang tidak manusiawi. Kemudian kedua, habitus kebiasaan apa yang harus dilakukan agar manusia tidak dikuasai oleh kebencian. Jadi kebiasaan apa yang harus dilakukan agar tidak dikuasai oleh kebencian?
caranya adalah kita harus memperbanyak doa. Kedua, juga kemudian harus adanya melakukan sisi positive thinking, yaitu orang yang harusnya tidak melakukan secara negatif secara keseluruhan. Melakukan positif adalah suatu hal yang dapat membuat keberuntungan itu terjadi. Jadi, apa yang kita membuat kebencian tersebut, itu diduga adalah halnya ketika kita tidak berpikir secara positive thinking, tidak melakukan berpikir hal yang baik. Malah kita akan berpikir kejahatan yang kita akan lakukan. Misalnya saja kita akan menubrukkan kepada orang atau merendahkan orang tersebut bahwa dia itu adalah seorang itu sombong kepada kita. Sebenarnya tidak. Dan ketiga, bagaimana manusia hidup damai meskipun ia harus berinteraksi dengan manusia lain yang memiliki kebencian. Cara agar tidak tertular virus kebencian. Jadi, berinteraksi dengan manusia lain yang memiliki kebencian itu sebenarnya tergantung pada pemikiran kita masing-masing. Kita bilang adanya kemudahan dan juga adanya tidak mudah. Tidak mudahnya adalah ketika kita berinteraksi dengan orang kebencian, pasti selalu terjadi jika kita mempunyai mental adanya kekurangan huruf atau kata yang kita akan ngomong untuk tidak harus berbuat kebencian. Malah sebaliknya yang kita berkata, yang terjadi adalah miscommunication. Salah pengejaan yang harus kita ngomong, malah akan menjadi sebaliknya. Kemudian, untuk berinteraksi dengan manusia lain yang memiliki kebencian, ini ada satu hal yang bisa mudah, adalah caranya kita harus berteman terlebih dahulu. Memberi curhat kepada dia, memberi support yang baik dan yang benar. Serta adanya sesuatu hal yang dapat membuat orang yang merasa kebencian tersebut akan berubah menjadi tidak benci, alias melakukan hal yang berbuat baik. Sehingga orang yang melakukan kebencian tersebut akan melupakan semuanya, apa yang dideritanya, akan menjadi orang yang menjadi lebih baik dan lebih penuh positif. Jadi itu saja yang saya cerita. Semoga apa yang saya sampaikan dapat mudah dimengerti. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang saya sampaikan kepada Bapak Greg dan juga teman-teman lain dapat dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk tidur dan juga sering-sering berdoa. Amin.